Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan, kesehatan, kekuatan, wala haula lana wala quwwata illa billah. Masih bisa kita melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang sangat mulia ini untuk kembali melaksanakan kewajiban harian kita, yaitu salat subuh, bahkan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat subuh yang baru saja kita kerjakan, dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah untuk tetap menjadi hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang selalu hadir di waktu subuh di rumah Allah. Begitu indah saat kita menyaksikan di subuh hari kaum muslimin dan muslimat berada di rumah-rumah Allah, memulai membuka lembaran harian kehidupannya dengan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah meridai kita dan kelak akan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang kami muliakan, hingga saat ini masyarakat khususnya di Provinsi Aceh yang mulia ini masih merayakan, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita katakan sedikit berbeda dengan kaum muslimin lainnya yang berada di wilayah lain di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di mana kaum muslimin di Aceh memperingati atau merayakan Maulid Nabi 3 bulan berturut-turut atau 90 hari lamanya. Ketika kita membaca sejarah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan atau dirayakan di Aceh ini adalah merupakan sebuah adat dan tradisi yang sudah turun-temurun. Dikatakan hal tersebut sudah mulai atau sudah dimulai sejak zaman dahulu Sultan Iskandar Muda. Saat kita membaca sejarah, kenapa begitu lama perayaan Maulid Nabi tersebut dilaksanakan di Aceh, padahal Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal bil ijma', sesuai dengan konsensus para ulama. Namun di Aceh dirayakan hingga 3 bulan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula. Rupanya hal tersebut merupakan sebuah tradisi turun-temurun. Sejarah mencatat bahkan itu sudah dimulai sejak zaman Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Ketika kita kembali membaca kenapa sampai terjadi seperti itu, para ulama ketika itu, ketika mendapatkan negeri yang begitu aman, sentosa, makmur, sejahtera, para ulama mengusulkan kepada sultan ketika itu, mari kita mensyukuri nikmat Allah, mari kita mensyukuri rahmat Allah ini dengan kita peringati Maulid Nabi hingga 3 bulan lamanya. Ini lebih kurang dari tinjauan histori kenapa rakyat Aceh khususnya memperingati Maulid hingga 3 bulan lamanya. Bahkan ada seorang ulama di Mesir mengarang sebuah kitab tentang tradisi peringatan Maulid di seluruh dunia, dan ada sebuah bangsa atau sebuah komunitas muslimin yang memperingati hingga 3 bulan lamanya. Itulah negeri kita, negeri Aceh ini. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang kami muliakan, tentu peringatan Maulid Nabi yang telah kita rayakan bertahun-tahun lamanya adalah untuk mengenang sebuah peristiwa yang sangat agung, untuk mengenang
mengingat sebuah peristiwa yang sangat agung dalam sejarah peradaban umat manusia. Ini yang pertama. Dan memperingati peristiwa-peristiwa agung dalam kehidupan kita adalah sebuah anjuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 5, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Tentu ayat ini asbabun nuzulnya adalah di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel ketika itu dari kebiadaban, dari penindasan, dari penjajahan Fir'aun la'natullah alaihim. Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila an-nur wa dzakkirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ingatlah saat kami mengutus Musa dengan ayat-ayat kami perintahkan Musa, bawa umatmu dari kegelapan kepada alam yang terang benderang, dan ingatkan mereka dengan hari-hari tersebut. Tentu saat berhasil bebas daripada penindasan Fir'aun la'natullah alaih, itu adalah sebuah nikmat, itu adalah sebuah rahmat. Kita harus mengingat hari-hari tersebut. Makanya kenapa umat Islam katakanlah mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Misalnya kita mengenang 17 Agustus, hari-hari lain dalam kehidupan kita, Sumpah Pemuda yang baru saja kemarin mungkin dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia, karena hal tersebut merupakan peristiwa-peristiwa yang bersejarah di dalam kehidupan umat manusia. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi peringatan tersebut adalah untuk mengenang, untuk kita memperingati bahwasanya pernah terjadi sebuah peristiwa besar di dalam kehidupan kita, dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah nikmat yang sangat besar, adalah sebuah rahmat yang sangat agung. Allah sendiri yang mempertegas di dalam Al-Quran, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan Muhammad kepada umat-umatmu, dengan nikmat Allah. Nikmat di sini kata Abdullah bin Abbas artinya ilmu, dan dengan rahmatnya, rahmat di sini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada umatmu, dengan nikmat dan rahmat Allah hendaklah mereka berbahagia, bersenang, bersukacita, bersukaria mengenang peristiwa agung tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kenapa kita peringati? Karena itu adalah sebuah peristiwa yang sangat agung di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tentu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah untuk kita meneladani peninggalan-peninggalan beliau, mengingat warisan-warisan yang telah beliau tinggalkan. Tentu para anbiya, para nabi tidak meninggalkan harta kepada umat-umatnya, namun yang mereka tinggalkan adalah Al-Quran, petunjuk yang berupa Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Kita ingin meneladani apakah kehidupan kita sudah sesuai dengan arahan petunjuk beliau, apakah semua yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sudah menjadi patron di dalam kehidupan kita. Ini tujuan kita mengingat. Mungkin saat tiba bulan Maulid kita kembali mengingat Nabi. Selama ini mungkin kita telah lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba bulan Maulid kita mengingat kembali beliau. Atau ada sebagian umat Islam mengenang Nabi, mengingat Nabi dalam urusan ibadah, tapi lupa kepada Nabi dalam urusan muamalah.
Karena Islam adalah sebuah satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin kita hanya konsen dalam urusan ibadah tapi meninggalkan sisi muamalah. Ini adalah salah satu hal yang timpang di dalam kehidupan muslim. Mudah-mudahan dengan tiba bulan Maulid Nabi, kita kembali mengenang apakah kita telah menjadi muslim yang seutuhnya, yang menerapkan Islam secara komprehensif, secara universal, mulai dari A sampai Z daripada ajaran-ajaran Islam tersebut. Dengan tiba bulan Maulid, mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadi pengingat kita. Dan tentu hal yang paling utama yang harus kita evaluasi diri kita masing-masing, bukan mengevaluasi orang lain, tapi mengevaluasi diri kita masing-masing, adalah kita teladani, kita kenang sifat, sikap, perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang salah satu risalah beliau dihadirkan ke muka bumi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tentu salah satu hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita, khususnya saat tiba bulan Maulid, untuk kita kenang apakah akhlak kita, perilaku kita, budi kita telah sesuai dengan perilaku, budi pekerti, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu akhlak yang ingin kita sampaikan di subuh yang mulia ini adalah apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Taubah ayat 128. Ayat 128 surat Taubah, di mana Allah mengatakan, laqad arsalna ilaikum rasulan min anfusikum. Laqad arsalna ilaikum rasulan min anfusikum. Sungguh kami telah mengutus nabi dari kalangan kalian, dari jenis kalian, dari golongan kalian. Bukan nabi dari golongan malaikat, tapi nabi dari golongan manusia. Yang nabi tersebut, kata Allah, azizun alaihi ma'anittum. Nabi tersebut sangat merasa susah jika kalian berada dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam ketidaknyamanan. Nabi yang diutus kepada kita adalah Nabi yang sangat-sangat gelisah, sangat berat hidup beliau saat beliau menyaksikan umatnya dalam kesusahan. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang kami muliakan, itu sebuah akhlak Nabi. Apakah akhlak tersebut telah terpatri di dalam hidup kita? Apakah saat kita menyaksikan saudara-saudara kita yang berada dalam kesusahan, dalam kemelaratan, dalam ketidaknyamanan seperti yang kita rasakan saat ini, terenyuh hati kita, terfikir oleh kita bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita? Hingga hari ini sudah lebih daripada 20 hari agresi penjajah Yahudi Zionis la'natullah alaihim kepada saudara-saudara kita bangsa Palestina. Tentu di saat kita membaca sejarah, ingat, sejarah adalah pengingat di dalam kehidupan. Jangan pernah tidak membaca sejarah. Yang kita ingat, yang kita tahu, hampir semua para ulama Islam menguasai sejarah-sejarah manusia. Jika kita membaca sejarah, bangsa Palestina adalah bangsa yang sangat berjasa untuk kehidupan kita. Jika bukan karena bangsa Palestina, bisa kita katakan mungkin saja kita belum merasakan kemerdekaan yang begitu sangat berharga ini. Bangsa Palestina, bangsa yang pertama dalam sejarah yang mengakui, bahkan mengucapkan selamat atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Mufti Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini ketika itu melalui radio Berlin di Jerman mengucapkan selamat atas kemerdekaan rakyat Indonesia. Padahal hal tersebut belum terjadi. Dalam sejarah dicatat tanggal 9 September 1944.
1 tahun sebelum diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bangsa yang pertama yang mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia secara de facto, yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia secara de facto. Tentu ini sebuah hutang besar yang berada di pundak kita, bahkan seluruh bangsa Indonesia yang populasinya hampir mencapai 270 juta jiwa. Itu harus kita kenang, itu harus kita ingat. Namun bangsa yang pertama sekali mengakui kemerdekaan kita hingga saat ini, di abad modern ini, belum menikmati kemerdekaan, bahkan terus dijajah. Hampir lebih sudah 5.000 korban jiwa, lebih besar daripada agresi tahun 2014 yang lalu. Bahkan sudah hampir mungkin 20.000 jiwa yang menjadi korban. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang kami muliakan, kita bukan hanya ingin mengenang bahwasanya bangsa Palestina adalah bangsa yang berjasa terhadap bangsa dan negara kita, tapi bangsa Palestina adalah bangsa yang Allah takdirkan hidup di sana untuk menjaga marwah, harkat, martabat kita sebagai umat Islam. Mereka berada di sana bukan untuk mereka. Mereka berjaga di sana, berjihad di sana untuk menjaga marwah kehormatan kaum muslimin di seluruh dunia yang hampir mencapai 2 miliar lebih. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini harus menjadi bahan renungan bagi kita, harus menjadi bahan evaluasi bagi kita. Kita mungkin belum mampu berbuat seperti apa yang telah mereka lakukan terhadap sebuah kewajiban menjaga kesucian Masjidil Aqsa dan tanah suci Palestina. Berbicara Masjidil Aqsa tidak berbicara hanya tentang urusan tanah, tapi berbicara tentang masalah akidah. Karena Masjidil Aqsa adalah sebuah tempat yang telah dimuliakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi kewajiban bagi kita sebagai muslim dan mukmin yang mengaku bertuhankan Allah untuk mengagungkan, mensucikan tempat yang telah disucikan oleh Allah. Ini merupakan urusan akidah. Apakah kita ingat hari-hari tersebut? Apakah kita mengenang apa yang sekarang sedang terjadi kepada saudara kita? Apakah ada sebaik doa yang terus kita kirimkan setiap hari untuk mereka? Bukan mereka tidak mau pergi, tapi mereka memahami takdir Allah menjadikan kami sebagai rakyat Palestina adalah untuk menjaga kesucian tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. Jadi fatwa-fatwa yang terkadang kita dengar, kenapa tidak keluar saja dari Masjidil Aqsa untuk menghindari dari sebuah musibah, untuk keluar dari sebuah petaka, itu sudah menjadi fitrah manusia. Tidak perlu kita suruh pergi, pasti mereka akan pergi meninggalkan musibah petaka yang sedang atau akan menimpa mereka. Tapi rakyat Palestina tidak akan pergi daripada tanah tersebut, karena itu sudah merupakan sebuah mas'uliyah, tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah saat Allah menakdirkan mereka menjadi rakyat Palestina untuk menjaga Masjidil Aqsa dan tanah suci Palestina yang itu milik kita, bukan milik rakyat Palestina, bukan milik bangsa Arab, tapi milik kita umat Islam di seluruh dunia. Kenapa? Karena Palestina adalah tanah wakaf umat Islam. Tidak ada boleh satu orang pun di dunia ini, siapa saja dia, menyerahkan sejengkal daripada tanah suci Palestina. Dan itu yang dipahami oleh Sultan Abdul Hamid dulu. Saat Theodor Herzl datang, tokoh Zionis, kepada Sultan Abdul Hamid yang merupakan pemimpin umat Islam di seluruh dunia, berikan kami sebidang tanah, sepetak tanah untuk kami tinggal di sana. Aku tidak bisa memberikan tanah tersebut karena tanah tersebut bukan milikku, walaupun aku ini adalah pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia.
bahkan berbagai upaya terus dilakukan, terus diberikan, bahkan dengan memberikan berjuta-juta lira emas. Karena ketika itu kondisi kaum muslimin sedang dalam kesusahan. Mungkin sogokan ini, riswah ini akan bisa membantu anda melunasi utang anda, wahai Sultan Abdul Hamid. Tidak akan aku lakukan, karena tanah ini bukan milikku, walaupun aku pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita sebagai umat Nabi memiliki akhlak, sifat seperti Nabi? Azizun alaihi ma'anittum, merasakan berat, merasakan susah saat saudara-saudara kita berada di dalam kesusahan. Mari kita terus mengenang, mari kita terus mengirimkan sebaik demi baik daripada doa kita. Dan jika kita memiliki kemudahan, mari infakkan harta kita. Yang infak itu bukanlah sebuah hal yang sunnah, tapi ia adalah sebuah kewajiban. Dahulu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Nabi, ceritakan kepada kami, tolong engkau berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Rasul mengatakan, Ardul mahsyar wal mansyar. Baitul Maqdis itu tempat yang nanti semua manusia, mulai dari Adam hingga akhir manusia di dunia ini akan dikumpulkan di sana. Jadi apa yang harus kami lakukan ya Rasul? Ituhu fasallu fi. Kalau kamu ingin tahu tentang Masjid Aqsa, pergi ke sana dan salatlah di sana. Itu perintah Nabi kepada kita. Fa illam astati an atahammal alai. Bagaimana jika aku tidak mampu melakukan itu? Apa kata Nabi? Fatahdi lahu zaitan yusraju fi. Hadiahkan kepada Masjidil Aqsa minyak yang akan menghidupi lampu-lampu di Masjidil Aqsa tersebut. Ini isyarat, kata para ulama, berikan sebagian daripada harta kita untuk perjuangan, untuk keteguhan, untuk mengokohkan, untuk kesabaran saudara-saudara kita melanjutkan perintah Nabi Muhammad SAW, melanjutkan risalah kenabian, yaitu membebaskan Masjidil Aqsa dan tanah suci Palestina. Kaum muslimin, jadi mengenang Maulid Nabi adalah untuk kita juga meneladani seluruh kehidupan beliau, dan tentu yang paling utama adalah akhlak sifat daripada baginda Nabi. Salah satu sifat tersebut ada di dalam surat Taubah ayat 128. Dan yang terakhir, di saat kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah untuk kita kembali menyatakan di dalam diri kita sebuah komitmen. Kita sebagai umat Nabi adalah umat yang siap untuk melanjutkan perjuangan beliau menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin ini di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita di dalam kehidupan kita, terkhusus saat kita mengenang hari-hari agung di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita benar-benar menjadi umat Nabi yang memahami syariat beliau dan akan mau untuk menjalankan, meneladani dan melanjutkan perjuangan beliau. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.